hatinya Allah dan Rasul cukup, maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Gak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita. Setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masih ingat kisah kaum Ansor setelah perang Hunain? Perang Hunain itu terjadi setelah perang apa? By the way, perang Hunain namanya. Terjadi setelah perang Fathu Makkah. Jadi Nabi habis Fathu Makkah, kemudian Nabi ekspansi lagi ke daerah Ji'ronah sampai ke Taif. Sekarang tuh jadi salah satu tempat untuk memulai umroh atau mikot, yaitu Ji'ronah, sekitar 30 menit dari kota Mekah. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, hampir sebanyak perang Khaybar. Jadi dua perang yang paling besar ghanimahnya itu, satu perang Khaybar dan di bawahnya perang Hunain. Ribuan ekor onta, ribuan domba, ribuan kuda dengan alat-alat perang yang berharga, kemudian juga berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak, itu ditinggalkan di medan perang dan diambil oleh kaum muslimin. Mungkin ratusan miliar. Ketika mendapatkan semua ghanimah itu kemudian dikumpulkan di sisi Rasulullah, karena yang membagikan ghanimah cuma Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Abu Sufyan, orang Mekah yang baru masuk Islam. Ya Abu Sufyan, ambillah onta yang kamu suka, 100 ekor onta. Abu Sufyan mengambil 100 ekor onta dan mengatakan, saya merasa nyaman sekali dalam Islam. Bagi dia, kenyamanan dalam Islam itu masih diukur dengan harta. Ini namanya mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya dengan harta. Abu Sufyan senang membawa 100 ekor unta. Kata Rasulullah, cukup ya Abu Sufyan? Cukup ya Rasulullah, cuman kalau ada lebih boleh sih. Dikasih lagi 100 ekor unta, sampai Abu Sufyan mendapatkan lebih dari 200 ekor unta. Panggil lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang baru masuk Islam, dikasih lagi 100 ekor unta. Hampir semua orang Mekah itu mendapatkan unta yang lebih dari 10 ekor unta. Bahkan tokoh-tokohnya itu mendapatkan ratusan ekor unta. Setelah semuanya dibagi, ghanimah habis. Onta, domba, kuda, berhala yang terbuat dari emas dan perak, dibagi semuanya kepada orang Mekah dan sedikit orang Muhajirin. Orang Ansor gak dapat apa-apa. Orang Ansor jangankan onta, ayam atau bebek aja gak dikasih, coba. Gak dapat apa-apa tuh. Batu akik, cincin batu akik aja gak dikasih. Padahal cincin batu akik itu banyak dari tubuh-tubuh orang-orang kafir yang terbunuh, akhirnya ambil batu akik atau apa. Batu akik kan mahal tuh dulu. Wah, gak dapat apa-apa sama sekali. Sehingga akhirnya orang Ansor desas-desus, mulai komplain, mulai komen. Apa komplainnya? Rasulullah mah kalau udah ketemu dengan keluarganya lupa sama kita. Satu orang yang ngomong kayak gitu, yang lain bilang, benar gitu. Akhirnya semuanya juga, oh iya benar ya Rasulullah. Ini gara-gara satu orang nih, was-wasah nih, yuwaswi sufi sudurin nas. Akhirnya yang lain juga ikut kayak gitu. Iya ya, saya gak kepikiran sampai kayak gitu, ternyata Rasulullah bisaan ya, gitu-gitu. Akhirnya semuanya pada orang-orang Ansor desas-desus, mereka mengeluhkan ketidakadilan Rasulullah dalam membagi ghanimah. Sampai akhirnya desas-desus ini hampir membuat mereka demo gitu. Bayangin orang Ansor pengen demo, turun jalan yuk rame-rame. Siapa nih kira-kira yang jadi koordinator lapangan Korlap? Ternyata sebelum mereka udah nyentuhin Korlap, Rasulullah dengar desas-desus kaum Ansor. Langsung dikumpulkan kaum Ansor. Dikumpulkan semuanya, Rasulullah bilang gini, ya ma'asyara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku, kata Rasulullah. Ya gak berani atau ya kalau Rasulullah udah ngomong gitu, diem aja. Ya ma'asyara Ansor,
Aku sudah mendengar apa yang kalian katakan nih. Sebentar lagi ya sebelum azan, biar kita tuntasin adegannya. Ya ma'syara Ansor, aku dengar apa yang kalian ucapkan di belakang. Tapi wahai ma'syara Ansor, bukankah dulu kalian itu orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu aku datang membawa iman kepada kalian? Bukankah dulu kalian bermusuh-musuhan saling membunuh, lalu aku mempersaudarakan kalian? Bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu aku selamatkan kalian? Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang hampir saja celaka, lalu aku memberikan kepada kalian cahaya dari kegelapan? Ya ma'syara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku? Tiba-tiba salah satu dari lelaki Ansor berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu jasamu betapa besar bagi kami ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, bukankah dulu engkau terusir lalu kami terima engkau di kampung kami? Balas nih. Bukankah engkau dulu sendiri lalu kami menjadi keluargamu? Bukankah engkau datang dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami serahkan seluruh harta kami untukmu ya Rasul? Bukankah ketika engkau berperang kami yang membelamu, bahkan banyak dari kami yang syahid demimu ya Rasul? Balas. Setelah selesai itu Rasulullah mengatakan, ya ma'syara Ansor, bagaimana pendapat kalian jika orang-orang Mekah itu pulang ke kampung halaman mereka membawa sampah-sampah dunia, dan kalian pulang ke kampung kalian membawa Allah dan Rasul, tidakkah kalian rela? Langsung mereka berteriak, kami rela Allah dan Rasul. Biarkan mereka membawa pulang sampah-sampah dunia, kita dapat Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Semuanya semangat dikasih Allah dan Rasul. Kalau kita disuruh pilih kayak gitu, ya Rasulullah, Allah dan Rasul plus harta juga ya Rasulullah. Itu mah kita ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang salih merasa Allah dan Rasulullah itu cukup bagi dia dan tidak ada lagi yang membuat dia gelisah setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia kekurangan setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia sedih setelah Allah dan Rasul. Segala yang dia harapkan dalam hidup adalah ridho Allah dan Rasulullah. Segala yang dia cari adalah ridho Allah dan ridho dari Rasulullah SAW. Sehingga dia berusaha siang dan malam mencari ridho Allah dan berusaha siang dan malam untuk mengikuti dan meladani Rasulullah SAW. Sampai kisahnya itu hal-hal yang menakjubkan, betapa mereka mencintai Allah dan Rasulullah itu dalam adegan-adegan yang menurut kita kadang agak aneh gitu. Seperti Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditangkap, beliau tenang. Lalu ketika di dalam penjara beliau dikurung sendiri, beliau tenang. Ketika beliau dibiarkan kelaparan, beliau tenang. Ketika beliau dibuat tidak bisa tidur, beliau tenang. Bahkan ketika beliau mau dihukum mati digantung, beliau tenang. Sampai orang-orang penasaran dan bertanya kepada Ibnu Taimiyah, kenapa engkau tenang sekali menghadapi semua ujian ini? Apa kata beliau? Ketika saya dikurung, maka saya menganggap diri saya sedang berduaan dengan Allah. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya tidak bisa tidur, maka saya sedang menganggap saya sedang qiyamul lail dan menghadap Allah yang turun ke langit dunia setiap malam. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya lapar, saya menganggap saya sedang berpuasa karena Allah, dan itu membuat saya tenang. Dan kalau mereka mengancam saya untuk dibunuh, saya anggap saya mendapatkan keistimewaan syahid di jalan Allah, dan itu pun membuat saya tenang. Jadi tidak ada satupun masalah di dunia itu yang membuat dia gusar atau membuat dia panik, membuat dia putus asa. Karena selalu dia merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Teman-teman pernah gak ngerasain kalau misalnya naik motor yang biasa pakai helm, sesekali naik motor jalan jauh gak pakai helm, kira-kira ngerasa khawatir gak? Hariwang gak tuh? Hariwang kan? Hariwangnya bukan karena takut kecelakaan, takut ada razia. Terus ketika jalan pakai helm, helmnya itu yang udah standar SNI misalnya, udah bagus, rasanya gimana? Merasa lebih tenang dengan pakai helm? Tawakalnya kepada helm. Jalan, mobil kita tuh ada asuransinya.
dengan jalan dengan mobil tidak ada asuransinya secara normal, lebih nyaman yang mana? Yang ada asuransi. Perasaan tenang, perasaan cukup, perasaan tidak khawatir karena pakai helm, karena pakai asuransi, karena jalannya dengan seorang teman yang badannya gede misalnya. Jalan kita kemana gitu ya, ke tempat-tempat umum yang kadang-kadang kita nggak tahu ada orang macam-macam, tapi kita jalannya tuh bareng teman yang dia tuh sebutlah kolonel muda. Pakai baju loreng, dia bawa pistol kemana-mana, jalan sama dia. Kita kan agak kebawa-bawa gaya-gaya dikit ya, soalnya ada teman. Begitu dia nggak ada, ciut langsung gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena merasa tenang, cukup dengan ada orang-orang yang kita anggap bisa melindungi kita. Dengan ada hal-hal yang bisa melindungi kita. Apakah kalau kita membaca doa ketika kita meninggalkan rumah, kita ngerasa tenang seperti pakai helm? Kalau belum baca doa, astagfirullah, ternyata saya belum baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Pas sudah selesai baca doa, udah tenang nih. Nyetirnya tenang nih. Kenapa? Udah baca doa. Nyetirnya tenang. Kenapa? Karena udah tawakal sama Allah. Ninggalin keluarga tenang. Kenapa? Karena udah baca doa. Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepadamu. Engkau sebaik-baik penjaga. Udah pergi tenang. Walaupun kita agak-agak sering dengar berita buruk tentang kondisi di lingkungan kita, tapi begitu kita baca doa jadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itulah orang yang menjadikan Allah hasbi Allah. Terus kalau ada masalah diingatkan, tenang aja lah, kita serahin aja sama Allah. Oh iya ya, serahin sama Allah, gampang lah kalau kayak gitu mah. Udah ngelibatin Allah jadi tenang. Itu berarti hasbi Allah. Sehingga kalau ada masalah sedikit, udah serahin aja sama Allah. Ya udah, tenang. Udah ntar Allah yang balas. Oh, Allah sebaik-baik pembalas. Balasannya jauh lebih baik daripada balasan manusia. Tenang. Kenapa bisa merasa tenang? Karena di hatinya itu hasbi Allah, cukup Allah, dan yang lain itu nggak akan pernah memberi kecukupan buat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa kali pernah misalnya harus pergi malam-malam. Bukan perjalanan saya yang saya khawatirkan, tapi keluarga yang saya tinggalkan. Ini gimana nih keadaan keluarga di lingkungan yang mungkin beberapa tetangga pernah kemalingan misalnya. Dan tidak ada laki-laki di rumah, saya pergi. Atau namanya walaupun ada laki-laki juga, namanya perampok mungkin rame-rame. Atau habis kejadian, ada rasa khawatir kan? Tapi saya harus pergi malam-malam karena ada acara qiyamul lail atau acara itikaf. Begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, sampai kalimat ya Allah aku engkau anta sahibu fis safar wal khalifatu lil ahl fil ahl. Engkau teman dalam perjalanan dan penjaga untuk keluarga yang saya tinggalkan. Itu jadi tenang. Kalau kita merasa dizalimi oleh orang lain, kita berdoa ya Allah beri saya ganti yang lebih baik, tenang. Pokoknya kalau udah melibatkan Allah jadi tenang gitu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu baru namanya hasbi Allah. Dan Allah bilang, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah seperti yang kita persangkakan. Apalagi sih yang membuat kita khawatir setelah Allah? Apalagi sih yang membuat kita merasa kekurangan setelah Allah Subhanahu wa taala? Jadi, jadikanlah Allah segalanya dalam hidup kita, cinta kita yang paling sejati dan yang paling besar di dalam hati kita. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa Allah harusnya yang paling kita cintai dalam hidup kita, kemudian Rasulullah SAW, baru yang lain-lain. Yang lain mah yang kesekian. Rasul, kenapa? Karena tidak ada yang lebih mencintai kita seperti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan setelah itu tidak ada yang mencintai kita seperti cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita gak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Gimana cintanya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar Allah yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani yawma idzin sya'nun yughni. Hari ketika seorang ayah lari dari anak,